Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Sudah ada persilakan. Sudah selesai. Ya, insya Allah untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Kita masuk ke proses kontrol ya. Kalau proses kontrol ini sendiri, ini sudah ada mata kuliahnya sendiri ya. Jadi nanti di sini hanya sekedar review sedikit. Nah, kemudian aplikasinya di PPK ini ya, mata kuliah untuk tugas akhir ya, perancangan pabrik kimia. Jadi sebelum ada beberapa materi ulangan ya, atau review sedikit itu, supaya untuk lebih memahami lagi. Ini saja ada beberapa yang mungkin dulu belum sempat kalian dapatkan juga, mungkin bisa tercover juga di sini. Dan baru masuk ke aplikasinya di di perancangan pabrik kimia ya. Jadi nanti kalau di sini lebih ke konsepnya ya. Kemudian nanti kalau nanti ada materi kuliah lagi kan ya tentang PFD ya atau proses flow diagram. Nanti ada sedikit tentang PID-nya ya, PNID-nya ya, Pipe and Instrumentation Diagram. Jadi ada instrumentasinya di situ nanti, ada kontrolnya. Jadi di sini lebih ke konsepnya dulu. Jadi apa itu proses kontrol ya? Jadi proses kontrol atau control system atau nanti ada istilahnya instrumentation and control itu sebenarnya mirip-mirip ya. Intinya sama dia ya. Jadi intinya untuk perancangan sistem kontrol ya atau control system atau proses kontrol ya. Intinya untuk ini ya, bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan kan. Ya sekali lagi yang ini kan namanya pabrik kan dia kan basically kan dia bisnis ya. Jadi ya namanya bisnis ya dia ya ingin dapat keuntungan, ya memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir cost, ya kan. Jadi itu kan ya memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan cost-nya. Dengan mengubah bahan baku menjadi produk, ya. Jadi ada suatu proses kimia kan ya. Pabrik berarti kan proses kimia di situ ya, pengubahan bahan baku menjadi produk. Nah di dalam proses tersebut perlu kita adanya kontrol sistem ya, atau proses kontrol. Ya, untuk apa? Ya ini, untuk memenuhi syarat-syarat terciptanya tadi nih, memaksimalkan keuntungan ini. Ya. Jadi keuntungan itu bisa bisa tercapai atau tujuan dari pabriknya itu bisa tercapai ya ketika apa? Ada spek produknya, ya kualitasnya dia kualitasnya dia bagus ya. Bagus bukan dalam artian bagus itu ada dua ya. Jadi bagus ya biasanya kemurniannya dia kan ya. Kemudian yang satunya lagi adalah jadi kayak konsistensinya ya. Ya. Murni tapi kalau dia kemurniannya tinggi, tapi dia nggak konsisten. Bahkan produk batch yang pertama, kan batch ya, artinya produksi ya. Misalkan produksi tahun ini dia 98%. Yang batch kedua turun, misalkan naik turun. Jadi kan nggak konsisten kan ya. Di satu sisi. Ya, jadi dia ada saja konsistensi. Nah, konsistensi kan bisa tercapai jika prosesnya bisa terkendali kan ya. Artinya kita bisa mengendalikan kualitas dari produk ya. Kalau Kalau kualitas bahan bakunya kan ada dua kan ya, kualitas bahan bakunya itu kita kontrol dan yang lebih penting lagi adalah prosesnya kita kontrol. Ya. Jadi pengendalian nanti ya, kalau kalian mengerjakan tugas akhir itu basically cuma ada 3 ya. Ya, jadi pengendalian kualitas bahan baku ya, kemudian pengendalian proses ya, atau proses kontrol ya kan ya. Yang ketiga adalah pengendalian kualitas produk ya. Sebenarnya kualitas produk ini bisa dikendalikan ya ketika bahan baku dan proses proses kontrolnya ini bisa kita capai ya. Itu biasanya udah ngikut dia ya produknya itu. Tapi di sini biasanya pengendalian kualitas itu bukan, dia biasanya cuma lebih ke quality control, itu lebih ke pengecekan ya. Memastikan bahwa produk yang kita lempar ke pasar itu dia tadi itu ya sesuai dengan spek, ya kan, kemurniannya, ya konsistensinya itu sesuai dengan spek. Ya.
itu di quality control-nya kan ya, di produknya. Itu biasanya bisa tercapai kalau tadi bahan baku dan proses kontrolnya ya, atau pengendalian prosesnya di proses produksinya tuh tertata gitu, ya, tercapai. Yang kedua adalah laju produksi. Nah, laju produksi ini kan kaitannya dengan revenue kan ya, pendapatan dari perusahaan. Ya kan dia kan misalkan apa namanya juga terkait dengan efisiensi dari pabriknya. Misalkan kalian merencanakan mendesain ya pabrik misalkan 100.000 ton ya per tahun misalkan. Nah itu kan harus tercapai kan ya. Nah itu harus dikendalikan. Ya. Jadi kalau misal kualitas itu lebih ke misalkan konsentrasinya, ya kan komposisinya. Kalau produksi lebih ke mass flow rate-nya nanti kan yang neraca massanya dia, ya mass flow rate-nya. Biasanya kan yang namanya kapasitas kan dia kapasitas ton per tahun, ya kan bisa dikonvert menjadi kilogram per jam kan ya. Nah itu dikendalikan ya lajunya, ya flow rate-nya berarti kan ya. Kemudian keselamatan ya. Jadi pabrik yang bagus ya apa namanya safety-nya apa namanya tinggi dia ya. Artinya zero accident itu berarti kan bagus. Soalnya ketika ada accident atau ya apa namanya apa kesehatan atau mungkin bahkan sampai kematian itu kan bisa menjatuhkan apa namanya image dari perusahaan. Selain itu juga cost kan di situ kan ya. Harus ganti rugi dan sebagainya. Kemudian kendala operasional ya. Nah, ini kendala operasional ini juga harus dikontrol ya. Kemudian regulasi lingkungan. Nah, ini juga bagian dari kontrol ya. Ini lebih ke UPL-nya nanti kan ya. Artinya kalau misal dia bisa dikontrol, nah nanti kan berarti nggak hanya produk saja ya, artinya by product kan bisa dikontrol juga, ya kan. Basically kalau limbah dia kan identik dengan by product-nya kan limbah. Artinya yang tidak diinginkan, undesired product itu kan limbah, waste ya kan. Kalau desired product-nya kan produk kita. Ya. Jadi seperti itu. Jadi harus proses kontrol itu tujuan ini ya. Jadi spek produknya, ya kualitasnya, produknya yang penting kan ya. Ini terkait dengan apa namanya langsung dengan keuntungan ya. Keselamatan ya memang harus menjaga ini kan ya. Ya health and safety kan ya K3-nya kan. Kemudian kendala operasional ketika proses kontrolnya terkendali otomatis kan dia alat-alat ya kan. Biasanya kan dia alat-alatnya kan berumur panjang dia ya kan. Misal kalau tidak terkendali misalkan tangki penyimpan ya melebihi dari levelnya ya bisa meledak ya nanti terkait dengan keselamatan ya, dan sebagainya. Kemudian nanti lingkungan juga. Nah ini beberapa apa namanya penjelasan lebih detail ya tentang tadi ya, safety ya kan. Jadi yang namanya ini penting sekali ya. Biasanya moto di perusahaan kan safety first kan ya. Kalau kalian mau masuk ke perusahaan biasanya ada induksi. Induksi itu artinya harus ada penjelasan tentang K3 ya kan. Kalian harus gimana kalau ada keadaan seperti ini ya kalian harus menggunakan apa aja kan ya safety equipment ada ini yang paling penting ya karena biasanya terkait dengan nyawa kan ya ya tekanan ya temperatur ya kan dan konsentrasi senyawa kimia ini harus dalam batas yang diperbolehkan ya kan kalau melebihi ya tadi misalkan temperatur tekanan biasanya yang paling ini kan ya yang bisa meledak dan sebagainya. Contohnya sebuah reaktor didesain untuk beroperasi pada tekanan hingga 100 ya PSI. Ya, gauge. Kemudian spesifikasi produk tadi, ya. Produk akhir jumlah terkait dengan tadi kapasitas, kualitas terkait dengan tadi itu ya, kemurnian dia. Misalkan 2 juta pounds ya etilen per hari dengan kemurnian 99,5%. Regulasi lingkungan tadi, ya, batas dan syarat sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau di Indonesia berarti ya Kementerian Lingkungan Hidup. Misalkan biasanya emisi gas ya. Kalau apa namanya yang polusi udara biasanya dia ya misalkan dari pembakaran ya kan. Misalkan dari boiler dia menggunakan apa di situ pembakarannya. Kalau yang waste ya liquid waste ya biasanya ya by product-nya itu dia ya. Dan batasan operasional. Tadi ini kan ya batasan operasi ya kan. Pompa misalkan. Ini nggak boleh apa namanya katakan pada NPSH ini
tangki tadi ya nggak boleh overflow atau kosong, ya. Karena kalau tangki overflow dia bisa kalau dia bahannya beracun ya atau korosif, nah itu kan bahaya kan ya kalau overflow. Kalau apa namanya dia berubah gas ya bisa meledak. Kalau tangkinya kosong juga nggak bagus ya. Ketika kosong berarti kan pompa dia bekerja tanpa mengalirkan, itu kan juga apa namanya bisa mengurangi umur dari pompanya ya kan. Bahkan bisa merusak. Kemudian ekonomi tadi ya. Ketersediaan bahan baku dan pemerintahan produk. Nah, semua tadi ini bisa kita capai ya, bisa dicapai ya tadi ya. Kondisi di mana apa namanya pabrik itu bisa memberikan keuntungan semaksimal mungkin kalau itu tercapai semua kan ya. Nah, itu bisa kita capai dengan menggunakan sistem kontrol, kontrol sistem atau proses kontrol, ya. Atau sama instrumentation and control. Ya. Jadi mungkin kalau kalian di perusahaan nanti ada istilahnya instrumentation ya. Instrumentasi itu bukan instrumentasi instrumen alat musik gitu ya. Jadi kalau misalkan ada istilah instrumentation itu kalau di pabrik ya, itu kaitannya dengan kontrol sebenarnya ya, proses kontrol. Ya. Jadi instrumentation itu lebih identik dengan device-nya dia, ya, atau alatnya. Ya, kalau proses kontrol dia kan lebih ke prosesnya, ya, metodenya, ya kan, sistemnya, ya, kayak logaritmanya. Ya. Kalau instrumentation dia lebih ke alatnya, ya. Jadi a group of device, ya, yang bekerja secara bersama-sama ya untuk mengontrol satu atau lebih variabel. Ya. Ini bisa terinstall di lokasi manapun ya, tersebar di semua apa namanya di penjuru pabriknya. Nah, several instrumen bisa terkoneksi ya pada satu atau lebih apa namanya proses variabel. Nah, ini kalau misal apa namanya dengan ya seiring dengan jalannya waktu ya, itu proses kontrol itu atau instrumentation and control itu dia apa namanya mengalami perkembangan. Ya, dan sekarang sangat canggih sekali kan ya. Sangat canggih sekali dan bisa ini ya extremely precise measurement and quantity bisa mengatur ya, bisa instrumen itu bisa mengukur ya, bisa mengontrol juga ya. Measurement jadi tinggal diukur. Kalau mengukur saja mungkin kayak kita kayak apa sekarang ya COVID itu kan diukur suhunya berapa. Nah, jadi bisa ngukur, jadi cuma kita bisa ngukur aja, tapi juga bisa kita kontrol sekalian. Itu ada dua ya, measurement and control. Ya. Jadi tidak harus terkadang kita nggak perlu mengontrol, kita hanya bisa mengukur aja pentingnya. Gitu. Misalkan mengukur suhu apa namanya lingkungan, kan tinggal mengukur aja kan, kita nggak bisa mengontrol suhu lingkungan kan ya, ya seperti itu. Measurement and control juga bisa dua-duanya diukur dan juga sekalian dikontrol. Kalau sekarang sangat canggih ya, atau bahkan sekarang kan ada IoT ya, Internet of Things ya. Jadi pabrik bisa apa namanya, bisa dikontrol ya, ya secara jarak jauh gitu ya. Mungkin satu HP kita bisa mengontrol satu pabrik ya. Ada ekstrimnya seperti itu ekstrimnya. Mungkin kalau kalian pernah lihat film apa ya, Die Hard berapa itu kan ya, tahu ya Die Hard ya, yang pemeran itu Bruce Willis itu kan ada yang apa namanya, benar ya, ya ada apa namanya, gamenya kan ada yang ini kan ya, bisa mengontrol satu PLN gitu kan ya, ya di hack gitu, nah langsung dimatikan semua satu apa namanya satu PLN itu, ini power plant. Jadi bisa memudahkan dia juga tadi itu ya, bisa juga jadi bencana ya kalau apa namanya di tangan yang salah. Nah, jadi proses kontrol ya, jadi instrumen and control. Jadi itu biasanya apa namanya dua istilah yang sering muncul, instrumen and control. Ya, jadi nggak cuma proses kontrol aja, jadi ada istilah instrumen. Jadi untuk bidangnya sendiri adalah instrumen engineering. Ya, jadi lebih apa namanya teknik yang lebih fokus ya. Jadi kayak apa namanya program studi yang fokus pada kontrol aja, ya. Instrumen and control. Jadi nggak cuma logiknya, tapi juga tadi alat-alatnya itu. Proses ya, proses sendiri lebih ke tadi ya, proses kontrol, proses industri, ya, proses kimia, ya, jadi mengubah bahan baku menjadi bahan jadi ya, baru material menjadi produk. Ya. Nah, ini adalah physical system yang akan kita monitor dan kontrol ya.
dan atau mungkin kan ya. Jadi sistem fisik ya, physical system yang akan kita monitor dan kontrol. Ya, jadi nggak cuma kontrol, jadi harus ada monitor dulu ya. Monitor kan terkait dengan measurement jadi ya, measurement and control ya, monitor and control. Ya, bisa hanya monitor aja, ya kan kayak CCTV gitu kan monitor aja CCTV kan ya. Dia nggak bisa mengontrol kejadian yang berlangsungan ya. Ya. Tapi ada juga yang monitor and control. Nah, proses kontrol kaitannya dengan metode. Ya. Kalau tadi instrumen kaitannya dengan device, kalau proses kontrol lebih ke metodenya. Ya. Untuk mengkontrol proses variabel ya, ketika membuat suatu produk. Ya. Tujuannya apa? Proses kontrol itu reduce variability, ya, increase efficiency, and ensure safety. 3 ini ya, yang pokok dari proses kontrol. Ya, variability katanya nanti dengan kemurnian, katanya dengan apa tadi spek, ya spek produk, ya kualitas produk, ya variability. Kemudian efisiensi, ya terkait dengan waktu, misalnya kan ya. Kalau manual mungkin ngaturnya kan lama, nah, dia, nah bisa di apa namanya, bisa di ini kan cepat dia ya untuk mengontrolnya. Safety tadi, ya kan, temperatur, pressure, ya kan, overflow, nah itu mencegah tadi itu. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya. Kalau kita set point-nya seperti ini, ya set ini PV nanti istilahnya PV itu proses variable ya. Set point misalkan suhu apa namanya, suhu tekanan apa namanya di reaktor sekian gitu kan ya. Nah, ini kalau misal dia nggak terkontrol ini high variability, ya dia naik turun ya fluktuatif gitu. Efeknya nanti kan di apa secara langsung efeknya nanti kan di apa di produknya kan ya, kualitas dari produk ya kan. Produknya kemurniannya tidak karuan ya. Selisih 1 jam kemurniannya bisa beda ya kan 90, 95, 98, 90, 95, 98 seperti itu. Kan quality tadi ya. Nah, di proses control mungkin kalian masih ingat ya apa yang namanya control loop, ya kan ya, control loop. Control loop adalah group of instrument ya yang bekerja sama ya, untuk menjaga suatu proses variabelnya itu pada yang apa di set ya value atau set point-nya tadi ya, tetap berada pada nilai yang diinginkan ya. Namanya loop ya. Dia akan terus ya berputar ya. Ini kalau yang closed loop ini ya. Jadi ada 4 komponen dalam control loop, ada proses variabelnya. Jadi yang akan kita, tadi ya physical system yang akan kita kontrol ya, proses variabel. Kemudian ada sensing ya, and measuring device ya. Sensing atau measuring device. Ini bagian dari instrumentation tadi kan ya. Controller ya, juga bagian dari instrumentation. Kemudian final control device. Ya, ada 4 komponen yang utama di sini. Ya, proses variabelnya, ya, kemudian sensing and measuring device, dan controllernya, kemudian final control device. Yang contohnya tadi ini ya, ini proses variabelnya, kemudian diukur dan dikontrol. Nah, ada final control device-nya. Di kontrol sendiri ini nanti ada ditentukan set point atau desired value-nya. Ini bisa dibaca sendiri. Nah, pada intinya nanti misal seperti ini tadi ya. Nah, ini ada prosesnya. Mungkin mulai dari sini ya. Ada proses ya. Nah, proses nanti ada yang namanya manipulated variable, ada disturbance, apa itu disturbance, ada control variable, ya kemudian di sini ada control device, ada set point-nya, kemudian ada final control device, ya gitu. Secara garis besar kalau ada tipenya kan dia ada apa, ada 2 ya, ada closed loop dan open loop, ya atau open feedback system dan closed loop feedback system ya, open and closed. Yang banyak dipakai kan yang close ya kan. Yang open tuh lebih ke manual dia ya, close loop ya kan ya. Jadi proses variable diukur ya kan, diukur outputnya ya, kemudian dia masuk ke controller sebagai set point apa enggak. Setelah itu ada apa namanya, ada control actionnya, apakah dia bahkan kalau dia valve dia buka atau tutup, itu valve-nya sebagai actuator ya, atau tadi final control device-nya ya, bisa pompanya ya kan, biasanya pompa dia ya, bukan
buka tutup. Buka tutup biasanya bukaannya di berapa persen, 60%, 50%, 90% seperti itu. Ini ada disturbance input ya. Apa itu disturbance input? Nanti ada penjelasan sendiri ya. Terus sebenarnya ini sudah pernah kalian dapatkan ya. Ini sedikit review sedikit ya. Kalau open loop dia lebih terkait dengan manual control system ya. Terus pertanyaannya ya, apakah open loop ini bisa dipakai? Ya artinya di perusahaan gitu. Ya. Kalau lihat dari sini kalau open loop dia kan proses variabelnya tidak di-compare-kan ya. Tadi kan di-compare ya. Ada prosesnya diukur kemudian di-compare dengan set point-nya, ya kan? Jadi ada feedback-nya kan ya. Kalau ini dia tidak ada feedback ya pada condition dengan proses variabelnya. Jadi kayak model control system itu bagian dari open loop ya. Pertanyaannya apakah open loop ini bisa dipakai juga di dalam industri gitu. Ya, bisa juga ya. Jadi meskipun yang paling banyak adalah closed loop ya. Dia kan soalnya kan kontrol kayak otomatis kan ya dia. Kalau open loop dia lebih ke manual, tapi tidak semua tapi kalau di pabrik kan nggak semuanya harus dikontrol kan ya. Artinya menggunakan yang closed loop. Ada juga beberapa yang nggak perlu. Misalkan ya, contoh dari open loop apa? Kan manual ya. Misalkan kayak lampu, misalkan kan ya lampu pabrik, ya kan. Kalau yang closed loop dia kan mungkin kayak smart home gitu kan ya. Artinya misalkan orangnya masuk rumah, ya kan mungkin ada sensor suhu gitu, ada orang nih langsung hidup, ya kan. Ininya hidup lampu dalam ininya. Kemudian dia dalam ruangan, misalkan dia pergi, mati sendiri. Kan ada kayak gitu kan ya, ya kan ada seperti itu. Nah itu namanya closed loop kan ya dia. Tapi kan itu kan kayak gimana ya, mahal sesuatu yang simple kan ya. Ini bisa juga kita masuk ke ruangan, kita nyalain aja sendiri kan ya. Mau keluar ya kita matiin. Kalau itu open loop kan ya dia. Ya, yang ada feedback-nya. Kalau tadi yang pertama ya closed loop. Tinggal di pabrik seperti itu ya. Kalau pabriknya itu benar-benar otomatis gitu ya. Ya semuanya mungkin nggak perlu butuh bantuan manusia. Ya. Jadi kayak pakai AI gitu ya. AI, artificial intelligence ya bisa semua itu. Ya berjalan semua nggak perlu bantuan manusia. Itu totally otomatis ya. Tapi kan mesti ada butuh sentuhan manusia kan ya. Nah, itu open loop-nya di situ. Misalkan pabrik. Misalkan wah ini udah malam nih, dinyalain lampunya, dedet. Nah, gitu. Ya kalau semisal dia otomatis kan mungkin ada kayak sensor untuk cahaya kan. Biasanya kan kalau di penerangan di jalan kan dia otomatis ya, penerangan di jalan. Soalnya kan nggak mungkin nyalain satu-satu gitu kan ya, atau kan dia kan luas skopnya kan ya. Jadi ada sensornya biasanya. Kalau mungkin jam 5 nyala sendiri lampunya kan ya. Nyalanya pelan-pelan dia. Ya, kalau udah jam 6 baru terang. Nah, itu yang closed loop. Nah, kalau di pabrik mungkin dia bisa pakai kayak gitu. Tapi bisa juga ya dinyalain aja langsung kan ya manual. Jam malam nih nyalain semua. Seperti itu. Jadi nggak semuanya harus pakai closed loop ya, atau otomatis. Ada beberapa kasus di mana kita bisa menggunakan yang manual control system ya. Termasuk kontrol kan ya itu. Malam nyalain, bisa terang matiin lampunya. Itu contoh dari kontrol itu. Tapi tadi dia open loop ya. Dia lebih manual. Nah, perbandingan antara open loop dan closed loop ya seperti ini misalnya. Kalau yang open loop tadi nggak ada feedbacknya, kemudian kalau yang closed loop ada feedbacknya mesti ya. Nggak ada error detector-nya ya. Kalau ini error detector mesti ada. Artinya ada errornya, ada selisih antara set point dengan yang measure dari proses variabelnya tadi. Stable ya. Stable dia. Stable ya nggak stable, ya mati ya hidup ya hidup ya kan. Stabil. Kalau dia yang close dia mesti ini fluktuatif dia ya naik turun sampai tercapai set point-nya tadi. Yang sesuai dengan set point-nya. Ya. Makanya dia unstable dia. Kemudian easy to construct ya kan. Tadi kalau pingin nyalain lampu gitu kan ya, dengan nyalain lampu malam sama pagi gitu. Nyalain dan hidupin lampu.
ya gampang tinggal ngasih saklar gitu kan ya, udah mati sama hidup. Nah kalau ini susah kan ya, complicated dia. Ya harus ada sensornya lah, sensor cahaya, ya kan. Jadi kalau misalkan mendung ya, jadi misalkan ini ada flow-nya kan ya berarti kan ya di sini. Ya kan, ada flow-nya juga di situ, ada celahnya kan ya. Misalkan dia pakai sensor apa namanya, cahaya gitu kan, udah. Misalkan tadi ya, misalkan, kalau pagi dia kan nyala semua, pagi mati semua misalkan. Kalau malam nyala semua. Itu bisa misalkan agak mendung sedikit gitu, mendungnya sedikit, pelan gitu, mati semua lampunya, nyala semua. Ya kemudian mendungnya agak terang lagi, ya mati hidup, ya kan bisa kayak gitu kan ya. Jadi seperti itu kan, dia bisa unstable dia. Dan ada flow-nya ya. Jadi ada plus minusnya kadang ya. Nah kalau yang penutup dia economical ya kan. Tadi kan gampang ya kan kalau pakai saklar. Tapi kalau pakai tadi pakai sensor lah ya dia costly. Ya small bandwidth ya, large bandwidth ya pilihan berarti kan ya. Inaccurate ya, accurate. Kemudian less maintenance tadi, more maintenance. Unreliable ya, reliable. Maksudnya apa? Ya ketika misalkan tadi ya, yang betul menyalain lampu itu lagi lupa gitu, nah dia bisa ini, ya kan. Kalau misal mungkin lampu nggak masalah ya, tapi kalau misalkan lupa apa, dulu mungkin kasus pernah, di etika profesi ya, kan ada kasus Bhopal gitu kan ya, yang apa, disaster. Itu kan karena tadi ya, masuk dalam proses kontrol dia, ya. Ada salah satu apa namanya, operatornya yang apa, salah nutup atau salah mengumpankan gitu kan ya kan, sehingga di akhirnya bereaksi gitu dan meledak. Ya unreliable dia, ya ini reliable. Ya ada apa namanya, honor go honor rupo lah istilahnya. Ada harga, ada kualitas. Ya, apakah jadi kalau misal dia apa yang krusial ya, safety-nya itu sangat apa, high risk gitu, nah bagusnya ya closed loop. Ya, kalau misal dia nggak kebetulan tadi ya lampu ya, ya pakai open loop aja. Jadi seperti itu. Contohnya hand dryer, ya hand dryer itu contohnya kayak di apa namanya, kayak di toilet itu kan dimasukin tangannya, baru nyala. Maker dan servo voltage stabilizer itu kayak artinya dia kan kalau apa namanya untuk menstabilkan voltase ya. Oke, kita masuk ke proses variabel. Jadi ada beberapa proses variabel itu ada yang basic, ada yang advance ya. Kalau yang basic ini yang biasanya akan kita kontrol ya. Ya proses, flow, level, temperatur. Ya mat ini, ya kan. Temperatur, pressure, ya katanya dengan kondisi operasi, kemudian flow dan level. Kalau flow dia kan lebih ke aliran prosesnya, katanya nanti langsung dengan kapasitas produksi. Ya, level ini katanya dengan tadi ya batas dari tangki misalkan ya, jangan sampai overflow, jangan sampai kosong. Seperti itu. Kemudian ya, pressure, ya pressure, temperatur, dan kondisi operasi. Kemudian yang lain advanced pressure, advanced process measurement ada kayak densitas, ya densitas, kemudian pH. pH ini biasanya kaitannya kalau dia biological process. Ini sangat penting sekali ya, biological process. Jadi pH-nya harus diatur itu. Ya. Kemudian mass, ya conductivity. Conductivity ini biasanya kayak misalkan apa namanya, desalination plant ya kan, pabrik desalinasi air laut misalkan. Kalau di Indonesia mungkin sedikit ya, tapi kalau di Saudi Arabia itu ya Saudi Arabia kan airnya kan dapatnya kan ya dari desalinasi air laut kan ya. Jadi nggak punya fresh water, punya ya lake, danau ya, tapi ya sedikit yang bisa dihitung dengan jari. Itu ada kalau di Saudi, tapi sedikit sekali. Ya. Nah, itu kan harus diukur konduktivitas kan kaitannya itu dengan salinitas kan ya. Artinya produknya ya, jadi kan airnya kan fresh water ya. Produk air ya kan. Air diukur kan ya. Kalau konduktivitasnya dia di mana? Dalam batas sering apa enggak gitu kan. Yang kalau dalam batas berarti bisa digunakan ya buat mandi ya. Mungkin buat apa masak seperti itu. Itu conductivity ya kan. Jadi beda perusahaan beda juga ininya ya, beda ininya. Kalau densitas biasanya kalau di apa namanya, kebanyakan kan densitas kan diasumsikan sama kan ya, kalau kalian belajar kan ya. Densitas asumsinya sama semua gitu. Tapi kalau kayak perusahaan polimer ya, polimerisasi ya, bikin apa namanya, biji polimer gitu kan, bikin polistiren, polipropilen ya.
HDPE, LDPE gitu. Ini penting densitas ini, ya kan? Densitas katanya dengan molecular weight nanti, ya kan ya. Artinya semakin panjang rantainya, dia semakin ini juga kan ya, semakin berat nanti. Nah itu. Tapi biasanya kalau di bekas perablangan pabrik ya ini aja sih, pressure, flow, level, temperatur itu yang pokok ya basic ya, itu yang basic. Kalau advance dia ngikutin dari apa namanya tipikal dari plan-nya. Dia apa? Polimer, dia lagi ya kan dia biological proses, fermentasi, nah, dia butuh pH, ya kan ya. Kalau dia tadi distillation plan butuh conductivity. Nah, variabel pada proses kimia kita bisa dibagikan menjadi dua ya. Kita diklasifikasikan menjadi dua. Jadi ada variabel input, ada variabel output. Ya. Kalau input tadi apa? Ya, kayak apa? Manipulated variable and disturbance tadi ya. Ada disturbance, ya kan? Ada manipulated variable ya. Di inputnya ya. Ya, disturbance ya. Ada ininya inputnya. Manipulated variable ya atau adjustable. Ya, jadi bisa diatur dia. Nilainya dapat diatur oleh operator atau tadi kalau operator mungkin lebih ke manual kan ya kan. Jadi perusahaan yang yaitu makanya ada perusahaan yang kontrolnya itu banyak sekali ya. Tapi kan tadi itu apa namanya sistemnya kompleks dan dia mahal ya kan. Maintenance-nya dia juga lebih sulit ya kan. Ada juga kayak pabrik ya pakai operator aja deh. Operator kan gampang ya anak SMA juga bisa kan ya. Buka hak tutup seperti itu kan ya. Gitu. Itu lebih simpel kan ya. Tapi ya tadi itu ya ketika dia terkait dengan safety yang high risk gitu, nah mungkin sebaiknya enggak. Kalau perusahaannya simpel gitu ya, nggak pakai apa namanya zat-zat kimia yang berbahaya, itu bisa. Jadi tergantung dari kondisinya case by case. Manipulated variable atau adjustable variable. Ada disturbance ya, variabel yang nilainya bukan merupakan hasil pengaturan ya oleh operator atau sistem kontrol. Kemudian yang variabel output tadi ya, ketika di output ada yang namanya measure kan ya, mesti kan diukur, ya, measure variable. Yang nilainya dapat diketahui secara langsung ya. Dengan pengukuran misalkan temperatur, tekanan, flow, level itu kan bisa diukur secara langsung kan ya. Unmeasured variable nilainya tidak diukur secara langsung. Nah, ini artinya kayak turunan gitu ya. Kayak misalkan apa ya? Suhu dan tekanan ya. Suhu dan tekanan. Oke, kita punya suhu dan tekanan. Ya, kemudian kan ini bahannya apa komponennya. Nah, kita bisa mengukur itu densitas komponen ini pada suhu dan tekanan tertentu. Kita bisa mengukur dengan apa? Ya dengan apa? Thermodynamic properties ya kan database yang bisa kita ukur. Yang kita bisa pakai apa namanya equation of state bla 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 dan seterusnya. Nah, jadi nggak harus kita ukur semua ya. Jadi berapa komponen kita ukur itu kita bisa menurunkan properties yang lainnya. Ya, tadi densitas, ya. Kita nggak perlu ukur langsung sebenarnya. Ada komponen ini, bahkan komponen A, B, C, D gitu kan ya. Suhu berapa, tekanan berapa, komposisinya berapa. Nah ini bisa kita atur kan ya. Nanti kita bisa ketahui densitasnya, densitas campurannya. Jadi seperti itu contohnya. Yang jadi manipulated tadi yang input, yang manipulated ada disturbance, kemudian yang output ada measure variable, ada unmeasured variable. Tapi yang penting ya 1, 2, 3 ini ya. Jadi ada manipulated, disturbance, sama measure variable. Kalau ini istilah-istilah yang lain ya. Ada kalau tadi kan ada adjustable ya kan. Ada apa disturbance, kemudian ada tadi measure variable ya. Ada juga nanti namanya control variable ya. Jadi variabel yang kita kontrol ya. Kita mau mengontrol apa nih? Kita mau mengontrol apa? Ya, yang perlu kita kontrol apa? Apakah kita jadi lebih ke proses variabel ya. Jadi kontrol variabel ya proses variabel itu kita mau kontrol apanya nih? Flow rate-nya, ya, kita mau mengontrol tekanannya, kita mau mengontrol suhunya, kita mau mengontrol chemical composition-nya, ya kan katanya dengan tadi kan ya kualitas atau komposisi atau tadi lebih ke kemurnian kan ya. Nah, ini. Tadi yang proses variabel itu yang ingin kita kontrol ya. Pressure, tadi yang basic tadi kan ya pressure, temperature, ya kan level, flow tadi. Plus yang ini advance, ya, chemical composition. Kalau chemical composition ini dikatakan advance karena apa? Ini kalau misalkan dia apa namanya kontrol variabel harus diukur kan ya, di measure kan ya.
ya kan. Jadi measure variable, jadi apa namanya, kan harus diukur dia kan ya, supaya kita bisa mengontrol kan harus kita ukur kan ya. Nah, ini misalkan kalau composition misalkan pakai, apa ya, GC atau apa alat-alat yang instrumentasi yang agak lebih, apa namanya, advance gitu ya. Ada tadi measure variable, ya tadi ya measurement ya. Ya, measurement signal of the control variable. Ya. Jadi control variable dan measure variable itu ya satu paket gitu ya. Kita mau mengontrol sesuatu, maka kita perlu mengukurnya kan ya. Nah, jadi seperti itu. Kontrol variabel dengan measure variabel itu ya jadi satu biasanya. Ya. Nah, temperatur ya kan, measure variabelnya apa ya, tekan apa namanya, suhunya kan ya, measurement signalnya. Set point tadi di set variable, error ya, selisih antara measure variable dengan set point-nya. Kalau dia suhunya tinggi nih, terus mau diapain? Ya, gitu. Offset ya, offset itu kayak gini offset ya. Mana ya? Nah, offset itu kayak jadi, kalau beberapa kan ada beberapa ini ya, apa namanya, apa namanya, beberapa proses kontrol kan ya, metodenya. Nah, dia ketika dia, apa namanya, ketika dia sudah sustain ya, artinya dia dia tuh, ketika sudah steady gitu, dia tidak ya, ini, tidak sama dengan set point-nya, ya, ini offset ya, keluar dari batasannya. Manipulated variable, tadi ya variable yang bisa dimanipulasi, disturbance tadi ya, any change that occur to the process yang bisa menyebabkan kontrol variabel itu berubah. Ya, gangguan ada gangguan yang masuk dia berubah. Primary elements dia lebih ke apa namanya, device tadi ya, instrumen tadi ya, yang apa namanya, propertinya dia berubah karena adanya perubahan pada proses ya, pada proses fluid condition. Misalkan suhu ya, dia panas ya, misalkan mungkin tekanan dulu ya, tekanan dia ada yang pakai diafragma ya. Diafragma itu seperti nanti dia ketika dia ada tekanan gitu kan ya, dia tertekan dengan tekanan tadi itu ya, flexible diafragma. Ketika tekanannya turun, nah dia mundur lagi ya, jadi seperti itu. Jadi menggunakan properties dari elemennya ini ya, sensing element ya. Kemudian kalau kayak temperatur ada RTD ya, RTD itu berarti dia pakai resistant temperature ya. Jadi kan ada, jadi menggunakan ini ya, fungsi antara resistan dan temperatur. Antara resistan dan temperatur kan dia ada, resistan tuh kayak hambatan ya, jadi hambatan listrik gitu kan ya. Dia kan ada fungsinya kan ya. Fungsi antara hambatan dengan temperatur. Ya kan, nah, itu dipakai dia. Ya, properties dari alatnya itu ya. Jadi biasanya kan konduktor dia kan ya. Ya, bisa dari platinum, copper, biasanya yang paling bagus konduktor dia. Ya, konduktor yang paling bagus dipakai platinum kan paling bagus ya. Jadi seperti itu. Itu adalah tadi sensing or measuring device, primary elements device-nya. Setelah itu tadi ada final control device, ini yang mengatur. Nanti kan diukur, kemudian ditaruh di set point, apakah dia apa namanya, sesuai apa enggak, ada errornya berapa, misalkan 10% ya. Berarti action-nya apa? Action-nya di dalam kelebihan ya ditutup valve-nya sedikit. Biasanya ini sih ya, control valve gitu. Control valve atau electrical motor pumps ya. Electrical motors, pump, damper dan sebagainya. Ya, control valve. Control valve sendiri kan dia ada yang pakai pneumatik, ada yang pakai listrik kan ya. Kalau listrik lebih mahal biasanya kan ya. Dia pakai listrik ya, ada motorized. Nutup gitu. Ya kayak misalkan kayak buka nutup gerbang gitu kan, dia ada apa namanya? Motornya kan ya untuk membuka menutup gerbang. Jadi itu. Kalau yang kontrol valve yang pakai pneumatik dia pakai ini apa namanya, pakai pressure dia. Ini beberapa instrument destination ya, istilah-istilahnya yang ada di industri gitu ya. Kemudian ini klasifikasi dari control system and instrumentation dia, instrument and control itu jadi satu ya, instrument and control. Ada control system, ada analisisnya ya kan.
Ini ada pH, kemudian ada TOC. Ini kalau misalkan di apa namanya di limbah gitu ya, ada TOC, POD, COD, seperti itu. Dan gas delivery ya. Ada moisture analyzer, ada dia spektrometer kan ya, ada mass spektrometer, ada GC, GCMS gitu. Kemudian ada detektor, apa aja detektornya, ada flow measuring device. Nah ini banyak kan, ada orifice, ada ultrasonic, ada apa, turbine flow meter dan sebagainya. Nah, ini bisa baca sendiri nanti. Nah kita masuk ke yang ini lebih penting ya. Ini istilah yang lain, accuracy and repeatability. Jadi namanya proses kontrol kita butuh accurate, ya, accuracy and repeatability. Ya, kalau misal tadi kayak offset berarti nanti dia tidak inaccurate ya. Ya. Accuracy kaitannya dengan dia pencapaian dengan targetnya kan ya. Kalau dia mendekati dengan set point berarti dia lebih akurat. Ya. Itu accuracy. Kalau repeatability kaitannya dengan atau precisability ya. Ketika dia repeatable ya, ini dia misalkan ya, flat ya, namanya precise, tapi inaccurate dia, jauh dari set point-nya, offset ya ini. Ketika dia seperti ini ya dia apa namanya accurate dia dekat dengan set point, tapi dia imprecise ya, naik turun naik turun naik turun gitu. Ya jadi proses kontrolnya bagus ya dia jangan di set point ya, ya dia ya accurate and ya precise dia, misalkan naik turunnya nggak terlalu banyak. Ini animasi dari apa namanya accuracy and repeatability ya. Nah, ini high precision, low accuracy ya. Dia di satu titik, tapi dia jauh dari setnya, set target. Nah, kemudian dia low precision, low accuracy ya. Dia nggak dekat dengan target dan dia juga nggak precise. Yang bagus ya ini high precision, high accuracy. Ya. Itu proses kontrol yang bagus ya. Ya. Accurate and precise. Dan istilahnya resolution itu small change of the measure value that will result in a change of output of device. Jadi kayak seberapa besar apa namanya pergerakan atau perubahan ya. Misalkan 1 derajat ya kan itu bisa mengakibatkan apa namanya komposisinya berubah drastis gitu kan. Kan seperti itu. Nah, 1 derajat atau 10 derajat, nah itu atau 0,1 derajat, nah ini bisa drastis perubahannya gitu resolusinya. Error tadi sudah, measure proses value sudah, actual value ya apa namanya yang diukur tadi ya measure value ya. Gauge, regulator, transducer, switch, transmitter dan baca sendiri nanti ya. Ini istilah-istilah dalam apa namanya measuring instrument ya, switch, transmitter. Nah kita pengendalian proses ini lebih ke ini ya. Jadi nanti misalkan ini apa namanya pemanasan minyak ya kan. Ada minyak ya ini ada vessel gitu pemanas menukar panas ya. Misalkan dia ya katakan dia berarti ini apa ini? Ya heat exchanger ya. Ya pemanas dengan heater ya kan ada minyak masuk ada minyak keluar. Lalu ada steamnya. Oke nggak pakai steam deh. Air panas saja ini mungkin pemanasnya cuma sedikit ya artinya suhunya dinaikkan mungkin ya 30 derajat atau berapa jadi cukup pakai air panas ya cukup pakai air panas. Nah, berarti kan pakai apa sensible heat kan ya pakai apa namanya panas kenaikan suhu bukan pakai latent heat. Jadi dalam variable input tadi apa laju alir minyak ini kalau jadi kita harus mendefine variable-variabelnya ya. Jadi mendefine variable jadi menentukan variable-variable yang kita tentukan. Jadi variable inputnya apa? Laju alir minyak masuk, ya kan? Kemudian suhu minyak masuk, ya laju alir panas, ya kan? Ini kan variable input semua. Air panas masuk, kemudian suhu air panas, ya laju alirnya, suhunya, laju alir minyak masuk, suhu minyak masuk, ya. Variable proses itu lebih kaitannya dengan measure variable, ya semuanya di measure kan ya. Tapi apa namanya variable proses tadi ya, lebih ke control variable dia. Dia lebih variabel yang akan dikontrol. Ya, variabel yang akan kita kontrolkan yang ini, ya, variabel proses ini. Jadi variabel proses sama juga dengan kontrol variabelnya. Dia variabel yang akan kita kontrol. Ya, minyak keluar kan ya. Kita target temperaturnya berapa? Seperti itu. Manipulated variabel yang bisa dikendalikan. Ya. Jadi ketika kita kendalikan variabel ini, nah proses variabel ini akan terkontrol. Jadi seperti itu. Yang kita bisa kendalikan apa di sini? Ya laju alir panasnya kan kita masalah panas kan ya berarti kan suhu.
Ya berarti kan kaitannya dengan air panas yang masuk. Kalau air panasnya banyak, ya dia suhunya tinggi. Kalau air panasnya flow-nya sedikit, dia air panasnya rendah suhunya. Berarti air panasnya ini sebagai manipulated variable. Jadi kita harus mendefine disturbance apa perubahan suhu air panas. Nah, kalau jadi misalkan dari utilitas, ternyata air panasnya apa naik turun. Ya flow-nya tetap nih flow-nya bisa kita atur kan ya. Jadi flow-nya kita pakai valve misalkan, kita atur nih flow-nya tetap. Ya tapi ternyata dia apa namanya suhunya ya bukan suhunya dia naik turun. Itu kan nggak bisa kita atur ya suhunya. Soalnya kan dia kan dari apa namanya dari utilitas kan ya. Ya dari unit yang lain. Nah, kita nggak bisa atur. Ya, ya bisa sih artinya di utilitas sendiri, tapi itu di sistem ini, ya di sistem ini, ya, dianggap sebagai disturbance ya. Ya. Berarti ini kan sistem lain, sistem utilitas sama sistem ini kan ya. Nah, ketika ada sistem dari lain masuk, artinya dia tadi air panasnya ya, flow-nya bisa kita kontrol, tapi suhunya ya nggak bisa. Namanya disturbance ya. Nah, proses kontrol tadi itu ya untuk mengantisipasi ini ya. Jadi mengcounter gitu, mengcounter perubahan yang terjadi akibat apa? Akibat disturbance. Ya. Jadi sebenarnya kalau semuanya itu apa namanya berjalan lancar ya, misalkan tadi ya suhunya oke, ya kan. Kemudian flow-nya kan pakai pompa kan. Kalau pompa biasanya kan ya artinya dia kan steady kan ya. Ya sebenarnya ya bisa di ini kan, ya bisa di apa namanya terkontrol semua. Tapi karena ada disturbance, nah, jadi gangguan, maka dia tidak terkontrol. Maka perlu adanya namanya proses kontrol. Ya. Dengan apa? Dengan memanipulasi tadi manipulated variable. Ini beberapa apa namanya logic dari proses kontrolnya tadi kan ya, mengukur suhu keluar tadi kan ya. Jadi ini measure variable, ya diukur measure. Jadi kontrol variable, measure variabelnya jadi satu kan. Dia membandingkan dengan set point-nya, ya errornya berapa, ya kan. Nah, kemudian equation-nya apa, aksinya apakah dia kalau rendah dari set point-nya, equation-nya yang tadi yang final apa namanya final control device-nya dia berusaha laju aliran ya bukaan valve-nya dibuka lebih besar. Kalau dia lebih tinggi ya bukaan valve-nya lebih kurangi. Ini terjadi apa ini? Terjadi error-nya terjadi karena apa? Error terjadi karena tadi disturbance tadi ya. Karena adanya disturbance ini. Ya. Jadi error itu terjadi karena adanya disturbance. Oke, klasifikasi variabel tadi udah ya. Jadi variabel yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh proses dikategorikan sebagai variabel kontrol yang manipulated variable, gangguan, and output. Output tadi lebih ke tadi apa ya? Lebih ke measure variable and atau apa namanya? Control variable ini outputnya ya. Kemudian ada disturbance, ada manipulated variable. Ya. Nah, biasanya tidak mungkin untuk mengontrol semua output. Ya. Tidak bisa mungkin untuk mengontrol semua output. Jadinya kita harus kita tadi kan kita definisikan manipulated variabelnya apa saja, ya kan. Kemudian baru dipilih output mana yang menjadi kontrol variabel. Di output nanti kan banyak sekali, ya kan output nanti variabelnya. Nah itu mana yang harus kita kontrol. Ya. Nah sebelum kita memilih control and manipulated variable untuk suatu sistem kontrol, maka kita harus menentukan jumlah variabel yang diperbolehkan. Ya. Atau mungkin menggunakan analisis derajat kebebasan ya atau DOF nanti istilahnya. Ini bisa kalian coba pelajari lagi lebih dalam DOF ya. Degree of freedom ya, degree of freedom atau derajat kebebasan mungkin karena dengar ya. Jadi misalkan jadi ND adalah derajat kebebasan ya. ND sama dengan n variables ya. Jadi jumlah variabel yang ada di suatu sistem itu dikurangi dengan jumlah persamaan. Ya. Itu adalah derajat kebebasan. Ya. Atau di sini nanti ada kebebasan ini ya. And manipulated ya plus externally defined. Ya. And manipulated sendiri ya, jadi jumlah variabel yang bisa dimanipulasi adalah atau manipulated variable adalah jumlah variabel total ya. Kemudian kurangi externally defined, kemudian kurangi jumlah persamaannya. Ya. Misalkan di yang biasanya yang kontrol ya, yang butuh kontrol paling mendasar kan di ini kan ya di reaktor itu kan penting jantungnya kan ya. Berarti harus perlu dikontrol apa namanya? Biasanya ya kontrol itu ya di reaktor kemudian di menara distilasi.
Ya. Kalau dikontrol dia kan jantungnya kan ya, yang memproduksi produknya. Kalau menadministrasikan dia kaitannya dengan apa? Dengan kemurniannya kan. Kan dia kan lebih ke pemurnian produk. Ya kan? Kalau dia produksi, kemudian yang dimanage dia pemurnian produk. Paling enggak dua alat itu yang paling utama. Nah, di sini misalnya kita lihat di sini, kita identifikasikan semua variabel yang ada. Ya, ya ada CSTR. Ini misalkan dia ini mungkin pendingin ya, karena dia C ya. C berarti kan cool ya. Jadi ini dia pakai jaket pendingin berarti ini. Ya, jaket pendingin. Jaket pendingin. Berarti kalau jaket pendingin ya, berarti di sini dia reaksinya adalah reaksi apa? Isotermis ya. Reaksinya adalah reaksi isotermis. Ya. Reaksinya dari reaksi isotermis. Ya, dia mengeluarkan panas kan ya. Kemudian didinginkan untuk menstabilkan suhunya. Nah, di sini ada aliran inputnya adalah di sistemnya ya. Ini adalah A, ya. Jadi ada komponen A, ya kan. Kemudian keluarnya. Jadi misalkan ada dua komponen ya. Ya, kita nggak harus, misalkan A menjadi B, gitu kan produk gitu kan ya. Nah, kita nggak harus, kalau dua komponen ya kita nggak harus mengetahui dua-duanya ya. Kita harus cukup satu komponen aja, nah komponen yang lain bisa ngikutin. Ya kan pakai fraksi kan ya. Kalau misalkan komponen A-nya kita misalkan yang ini kan 100% misalkan kan ya. Pure A, ya kan nggak ada B-nya. Kemudian direaksikan, kemudian dia misalkan konversinya 90%, ya kan. Berarti kan 90%-nya berarti terkonversi menjadi A menjadi B. Berarti kan B-nya 0,9 atau 90%. A-nya berapa? 10%. Ya. Jadi segitu aja. Jadi nggak perlu misalkan dari A ke B misalkan reaksinya ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi tidak semua komponen itu tidak semua variabel harus kita tunjukkan di sini, ya. Kayak tadi ya, kan biasanya komponen konsentrasi kan ya, atau variabel konsentrasi. Ada dua komponen aja, kalau ada dua komponen berarti ya cuma satu komponen aja yang diketahui, ya. Lainnya bisa mengikuti kan ya. Nanti A ke B, ya kan. Jadi bahkan reaksi dari reaktan ke produk, ya kan. Ini berarti kan kita hanya butuh konsentrasi dari A aja, ya. Baik itu di input ya maupun di output. Nah, karena B-nya nanti bisa ngikutin. Kalau A-nya terkonversi 90%, ya 90% menjadi B, berarti kan B-nya 90, ya di output-nya ya. Yang A-nya ya 10%. Seperti itu. Nah, di sini coba kita lihat ya. Biasanya kan contoh yang tadi ya, pemanasan minyak, kita identifikasi variabel-variabel ya, semua variabel kita identifikasi. Tadi di sini yang namanya reaksi mesti kita katanya dengan konsentrasi, berarti kan konsentrasi, ya, dan suhu, ya kan? Konsentrasi, suhu. Biasanya kalau tekanan dia cenderung normal dia biasanya suhunya dia. Ya. Tekanan biasanya kan ngikut dari suhu kan ya, kayak PV, NRT kan, PVT kan ya, PVT. Di sini kan volumenya kan tetap ya, volume dari reaktornya kan ya. Maka ya pressure yang mengikuti dari temperatur. Nah, T-nya ya temperatur dari kenapa temperatur penting? Karena reaksi dia kan fungsi dari temperatur kan ya. Ketika temperaturnya tinggi, dia reaksinya lebih cepat ya kan. Pakai yang Arrhenius ya. Kemudian makanya dia perlu ya temperatur perlu di sini ya. Kemudian levelnya ini katanya dengan nanti volumenya kan ya. Ya volume dari reaktannya ya atau produknya gitu. Ya. Kalau luasnya kan tetap dia ya tingginya berarti penting dia. Ini juga kaitannya dengan safety tadi ya, jangan sampai dia overflow ya, bisa meledak apa-apa ya. Dan tinggi level controller itu penting ya. Kemudian konsentrasi dari reaktannya tadi ya. Ya, reaktan produk tadi ya, sudah jelas ya. Jadi konsentrasi dari reaktannya kan CA. Ya, kemudian ini yang di dalam ya. Kemudian ada yang masuk kan ya, yang reaktannya ya. CAI ya. Jadi dari I ada O ya. Itu input, O itu output ya. CA input, kemudian ada suhunya ya. Ada suhunya mesti kan ya. Kemudian ada flow-nya ya. Apakah dia mass flow rate? Ya biasanya ya kalau pompa sendiri kan dia kan biasanya kan bukan mass flow rate ya. Meskipun kalau di
PFD ya, proses flow diagram, dia kan alirannya kan dia streamnya kan kilogram per jam, ya kan. Tapi di lapangannya yang diukur kan bukan kilogram per jam, ya. Yang bisa ngukur hanya volumetric flow rate dia kan ya. Yang pakai orifice atau apa, dia hanya mengukur apa namanya meterannya kan hanya mengukur apa namanya laju alir volume, ya, volumetric flow rate. Ya, berarti F di sini lebih ke flow rate itu lebih ke volumetric dia, ya, bukan ke mass. Cepat nanti bisa dikonversi menjadi mass flow rate, ya kan. Tinggal apa? Tinggal dikalikan dengan apa? Densitasnya kan ya. Rho kali V dapatnya ya mass flow rate kan ya masanya. Nah, jadi di sini biasanya volumetric dia, laju alir. Ya. Meskipun di tadi ya di PFD itu massa, tapi kalau di lapangan dia yang diukur adalah flow-nya, volumetricnya. Nah, kemudian input outputnya ya ada input ada outputnya sama dia. Ya FTC. Ya FTC. Ya. Jadi tidak semua apa alat itu harus apa mengukur C-nya ya. Di sini C-nya kan konsentrasinya diukur kenapa? Karena terjadi perubahan kan ya, terjadi consumption and production. Ya. Tapi kalau misal di alat kayak separator, ya nggak ada itu, ya. Nggak ada variabel C, nggak ada. Karena dia mesti kan konsentrasinya kan tetap dia, ya. Konsentrasinya tetap, cuma ada komposisinya aja berubah dia kan ya, atas sama bawah. Ya. Ya dia lebih ini. Kalau dia di sini lebih ke ada produksi ada konsumsi kan ya dia. Karena ada konsumsinya, jadi CA-nya kan berkurang, CB-nya naik. Nah kemudian ini sama ya, ada F, ada T, ada C. Nah kemudian yang di sini karena dia butuh pendingin ya, jadi ada air pendinginnya, ya ada TCO, ada TC sama F, ya kan? Ya, yang penting kan itu dia, ya yang penting itu. Yang di sini nggak perlu ada CA kan di sini kan ya, karena nggak ada urusannya dia. Yang dia kan pakai cooling water kan ya dia, nggak ada urusannya dia butuhnya cuma flow-nya berapa sama temperaturnya berapa. Ini kita hitung di sini ya. Variabelnya berapa? 1, 2, dan kemudian 3, 4, ya kan? 5, ya 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 11, 12. Nah, ini nggak dihitung ini ya. Kenapa nggak dihitung? Sama dia yang di sini, ya kan? Jadi kita identifikasi, tapi kita variabelnya kita tentukan ya. Variabelnya itu mana aja. Dengan variabel kan yang berbeda kan ya, variabel ya kan, jadi varian ya kan. Jadi kalau sama ya ini variabel yang sama ya meskipun dia tempatnya beda ya, satunya di dalam reaktor, satunya lagi di outputnya. Tapi kan variabelnya tetap sama. Ya. Ini terjadi ketika apa dia? Ini kalau kita asumsikan ya, Bapak ini kok bukan CaO, ini kok bukan T0, nah, kan bisa juga kan ya, jadi variabel kan ya. Ini kalau beda ya, kedua-duanya beda, mungkin dia masuk variabel. Tapi biasanya ya, biasanya kita asumsikan ya, ada namanya asumsi. Ya, apa namanya? Output sama dengan yang ada di dalam reaktor, dalam vesselnya ya. Jadinya suhu dan apa namanya konsentrasi di sini itu kan sama juga dengan yang ada di dalam ini, benar enggak? Sama kan ya? Ini kan yang keluar dari sini, mesti kan sama, ya kan? Kalau kita apa namanya di gelas kita teh, ya kan? Yang keluar ya teh kan ya, sama mesti kan ya. Ya jadi itu. Ini biasanya asumsinya apa? Apa namanya homogeneously mix. Ya. Jadi pengadukan sempurna ya. Ya pencampurannya sempurna. Jadi dia di mana-mana posisinya ya di atas, di bawah, ya di pas dekat apa namanya pipa tempat keluar itu sama semua. Ya homogeneously mix atau homogeneously pengadukannya sempurna ya. Apa namanya perfectly stir ya. Pengadukannya sempurna. Ya kalau pengadukan sempurna biasanya dia kan homogen kan ya. Seperti itu. Ya, jadi di sini dia nggak ada dia sama, ya sama dengan yang ada di sini. Jadi nggak ikut dihitung. Jadi meskipun totalnya di sini adalah 12, tapi namanya variabel dia cuma 10. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian externally defined, ya externally defined itu maksudnya ya disturbance-nya ya, tadi ya externally defined ini ya. Ya externally defined, ya adalah disturbance-nya. Disturbance-nya apa tadi? Tadi kan ya, kalau tadi minyak tadi kan pemanasan minyak berarti kan air panas dari suhunya dia berubah-ubah air ya.
Dari utilitasnya tuh ada apa namanya, ya namanya kan nggak ada yang perfect kan ya di dunia ini kan ya, mesti dia ya ada apa namanya, disturbance, ada perubahannya lah. Ya misalkan dia, apa, ada masalah dengan pompanya, ya kan, ada masalah dengan tegangannya, ada masalah dengan heat exchanger-nya misalkan, ya kan, yang di utilitas misalkan yang, HI-nya mesti kan ya namanya HI kan dia namanya alat kan dia masih ada naik turunnya kan ya performanya gitu. Ya jadi ada kualitas airnya bisa mempengaruhi juga, ya kan. Nah itu, di sini. Jadi disturbance-nya ya ini TCO, disturbance ya. Kemudian inlet-nya ini juga disturbance. Biasanya ya namanya disturbance itu ya apa inlet-nya ini ya. Ya inlet biasanya disturbance itu. Jadi katanya dengan inlet ya, disturbance. Nah, kemudian CAI, TI ya kan, kemudian TCO ya. Ini disturbance dia. Kalau flow ini kan bisa dikontrol dia kan ya. Ya, kontrol variabel kan ya dia dikontrol. Kalau ini kan disturbance-nya CAI-nya dia dari alat yang lain, ya kan, berikan gangguan dia kan ya. Misalkan dari alat apa misalkan mixernya atau apa di alat sebelumnya. Ya seperti halnya yang ini ya TCO kan dari utilitas, ya kan. Jadi ini kan kita nggak artinya kita lihatnya dari satu sistem ini ya reaktor ya. Kontrol itu ya per unit kontrol ya, bukan kontrol secara keseluruhan satu pabrik ya. Di kontrol itu ya per unitnya, ya dia mengontrol satu unit gitu. Ketika ada input, nah ini ketika sebagai gangguan ini kan ya inputnya, ya TCO-nya. Ya. Kalau flow kan bisa dikontrol kan ya pakai apa namanya pakai pompa, ada pompanya, ya kan, bisa dikontrol kan ya. Tapi kayak CAI, TI, ya, kemudian TCO, ini kan dia disturbance ya kan ya. Dari luar dari sistemnya kan ya. Berarti yang masuk ke dalam sistemnya dari luar. Kemudian setelah external define, jadi jumlah variabelnya ada 10, kemudian external define atau disturbance-nya ada 3, kemudian tadi ya equation-nya ya. Jadi jumlah equation-nya ya mengikuti tadi ya, apa namanya mass energy apa namanya conservation ya. Jadi mass energy balance. Ya, jadi mengikuti mass energy balance ya. Jadi yang pertama ini, ya ini adalah total mass balance ya. Kan neraca massa kan ada dua ya, neraca massa total dan neraca massa komponen ya kan. Ini yang total mass balance ya, overall mass balance ya, neraca massa total kan ya, input output ya kan. Di sini kan ada ini berarti satuannya apa di sini satuannya? Jadi satuannya adalah mass flow rate ya, kilogram per yang namanya neraca massa itu berarti dilihat dalam bentuk kilogram ya, kilogram per second ya, atau kilogram per jam. Biasanya kilogram per second ya. Ya tinggal dikonversikan lagi kalau mau kilogram per jam atau ton per tahun ya terserah. Nah di sini dia kilogram, berarti di sini kan ada A, ada DH. Dapatnya apa? V kan ya, A kalikan H ya, luas alas dari reaktornya kalikan dengan tingginya, dapatnya kan volumenya. Volume kali massa jenis dapatnya massa. Ya, massa per waktu. Jadi perubahan massa per waktunya. Nah, jadi yang namanya kontrol itu kaitannya ya dengan waktu dia kan ya. Ya kan kapasitas kan kilogram per time. Ya kan? Ketika kontrolnya tercapai, nah dia kapasitasnya tercapai, ya. Laju produksinya tercapai. Gitu. Nah, kemudian untuk yang ini ya massa yang masuk paling massa yang keluar, ya. Massa yang masuk kan cuma ada ya, jadi lihat ini. Ini bukan bagian dari sistem ya ini. Ini apa? Ini termasuk lingkungan dia, ya. Di sini kan dia nggak jadi yang masuk dalam sistem. Jadi ini kan open system ya. Ya. Jadi di sini itu yang masuk itu hanya jadi ingat bedanya antara apa proses dengan utilitas ya. Ini sebagai utilitas ya. Heater, heat exchanger. Bukan heat exchanger ya. Dia jadi bagian dari heat exchanger kan ya. Masih jadi kan ada jaket pendingin, jaket pemanas, ada yang pakai coil, ada yang pakai apa namanya double pipe gitu. Ini termasuk juga heat exchanger dia kan ya. Dia kan memanaskan mendinginkan kalau di sini ya, coolernya kan ya, jaket pendingin dia.
Di sini dia hanya ada apa namanya, ada pertukaran panas saja kan ya, Q, ya kan, Q. Nah, tapi dia nggak masuk dalam proses. Yang bertukar hanyalah apa tadi, cuma panasnya aja. Masanya tidak ikut masuk dalamnya dia. Ya, yang ikut masuknya di dalam apa? Ini aja. Ya, jadi meskipun kelihatannya sebagai inlet, ya kan, tapi dia tidak masuk dalam proses dia. Ya, karena hanya energi aja yang tertukar di sini. Ya, yang masuk dalam proses apa? Ya tadi itu, yang A aja, ya kan di sini. Ini yang masuk dalam proses input, output. Ya ada dua ini tak, ya ada input sama output. Jadi rho dikalikan Fi tadi kan volumetric flow rate ya. Jadi ingat F ya di lapangan sendiri kan volumetric flow rate ya. Yang bisa diukur kan hanya flow, ya kan volumetric ya, laju alir volume ya. Tapi untuk menjadikan massa ya gampang ya, tinggal dikalikan dengan rho-nya. Ya, ini kan laju alir volume berarti kan meter kubik per second, ya kan? Ini adalah F-nya, ya, meter kubik per second. Ya tinggal dikalikan dengan apa namanya densitas kan dapatnya adalah kilogram per second kan ya. Densitasnya kan kilogram per meter kubik, ya, kilogram per meter kubik. Ya, tinggal dicoret, dapat kilogram per second. Oke, dapat ya inlet outlet neraca massa total. Kemudian ada neraca massa komponen. Komponennya apa yang dipakai ini? Komponen yang A, ya, neraca massa komponen. Ya, ini belum ada kaitannya dengan energi ya. Lupa ini ada temperatur. Temperatur kaitannya dengan nanti adalah laju reaksinya ya, R-nya ini. Ya, ada kaitannya dengan temperatur kan ya, laju reaksi itu. Jadi di sini jadi perubahan massa komponen, perubahan massa komponen ininya ya. Nah, CA di sini tidak namanya konsentrasi itu nggak harus molar ya. Konsentrasi itu bisa jadi kayak apa namanya kilogram per ini juga jadi apa namanya bisa jadi komposisi ya ini konsentrasi ya kilogram per meter kubik. Ini kan terkait ini kan kelihatan densitas jadi bisa konsentrasi dia. Ya. Jadi kayak misalkan kayak miligram per liter kayak ppm ya atau persentase konsentrasi apa namanya persen ya itu juga konsentrasi dia berapa persen ya persennya bisa apa namanya bisa weight per volume ya namanya apa namanya konsentrasi itu. Jadi ada berapa apa namanya komponen A di dalam 1 liter apa namanya 1 liter komponennya di sini. 1 liter air misalkan. Ini ada A sama B, ya, totalnya berapa? 100, dengan CA-nya 50, jadi 50%. Ya. Ya di sini biasanya ya ini satunya kilogram per meter, apa kilogram per liter atau gram per liter, seperti itu. Di konsentrasi itu nggak harus dalam molar. Ya, molar kan tadi kan mol per liter kan ya. Mol per liter. Ya, kilogram per meter kubik kan mirip kan ya. Tinggal dikalikan apa? Ya, tinggal dikalikan PM aja kan ya. Ya mol kalikan PM ya dapatnya gram kan ya. Jadi seperti itu. Tidak masalah. Oh maaf. Di sini dia lebih ke oke. Saya koreksi lagi ya. CA di sini lebih ke molar. Oke molar. Soalnya apa? Soalnya di sini kan kita ngomongnya reaksi ya. Reaksi kan dia pakai mol ya, bukan pakai massa. Ya, maka C di sini lebih ke mol per liter ya, atau molar. Ya, tapi tadi yang saya sampaikan itu dia lebih sifatnya umum ya. Jadi yang namanya konsentrasi tadi tidak hanya molar. Konsentrasi bisa tadi kilogram per liter, gram per liter, ppm, itu konsentrasi juga. Ya. Tapi khusus di sini dia di reaktor dia molar ya, mol per liter karena mol kaitannya dengan reaksi kan dia mol ya. Satuannya satuan mol, bukan satuan kilogram. Nah, cuma kalau kita ini bisa kita konversikan lagi ke neraca massa itu nggak harus dalam bentuk kilogram. Neraca mol ya, itu juga masuk dalam massa sebenarnya ya. Ya, mol massa kan gampang, tinggal dikalikan PM aja dapat massa kan ya. Mol kalikan PM dapat massa. Jadi di sini neraca massa mol ya. Jadi di sini Fi CAI ya FO CA ini sama dengan di atas, cuma di sini ada ini. Min ya kan. Jadi kan AH berarti kan volumenya ya kan. Volumenya. Kemudian ada laju reaksinya di sini. Ya kan? Ada laju reaksinya. Jadi laju reaksi pengurangan ya kan konsumsi dari A-nya kan berkurang dari dia kan ya. Pengurangnya berapa?
Jadi seperti itu. Jadi ini kalau yang ini adalah neraca massa komponen, ya neraca massa mol ya komponen, kemudian baru masuk ke neraca energi, ya. Kalau ini neraca energi total di sini ya, CP ACP nya DHT per DT. Berarti A, H, berarti kan apa? V kan ya, V. Nah, kemudian di sini ada CP, ya kan, kemudian ada T. Jadi beda ya, T dengan T besar dengan T kecil. T besar dia suhu, ya. Kalau T kecil dia apa namanya? Dia di waktu ya. Satuannya ini nanti lebih ke watt dia, ya, lebih ke watt ya, joule per second ya. Waktu apa energi persatuan waktu, ya. Ya soalnya kan apa namanya ya, dia watt ya lebih ya, lebih ke satuan watt. Joule apa energi persatuan waktu. Ini kan ada A, CP, ini kan berarti volume kalikan CP kalikan T, ya DT kan ya ini kan ya. DT. Jadi ada perubahan level dan perubahan temperatur di sini. Ya kalau massa katanya dengan perubahan level aja, ya. Ya, levelnya kan bisa naik turun. Ya levelnya naik turun. Tapi kalau A-nya luas dari penampang dari reaktor, dia tetap levelnya aja bisa naik turun. Nah, untuk yang energi selain level ya, dia kan energi kan apa rumusnya? Kalau dia kan sensibel ya. Itu kan MCP delta T kan ya, MCP delta T. Nah, katanya kan ini tadi M kan masanya. Nah, di sini kenapa loh ini kok nggak ada rho-nya, Pak? Ya. Sebenarnya tuh rho-nya itu bisa ditaruh di sini ya rho. Ya, kan MCP delta T kan butuh massa kan ya. Kalau ini kan cuma tadi apa ini volume ya kan, kemudian CP delta T ya, DT kan ya. Tapi bisa juga rho-nya dimasukkan di sini. Tapi kan ini bisa dicoret juga di sini ya. Kalau biasanya asumsinya itu densitasnya konstan ya. Ya, kalau liquid kan dia nggak terlalu banyak pengaruh ya. Ini dianggap aja rho-nya konstan. Pasti. Biasanya ada asumsi rho-nya itu konstan dia. Maka bisa dicoret. Ya. Jadi ini untuk neraca energinya ya. Kemudian di sini untuk yang apa? Energi masuk, ini energi keluar. Nah, kemudian energi yang terproduksi, ya energi yang dibuang. Nah, jadi kalau neraca massa kalau ada reaksinya kan tadi itu kan ya input min output ya kemudian plus minus ya generation atau consumption kan ya. Kalau generation ya dia plus, kalau consumption dia minus. Kalau ini kan consumption tadi ya. Consumption of mol A ya kan. Nah, kalau di sini kalau energi tadi ya input output ya kemudian ada tadi itu apa namanya panas keluar panas masuk ya. Panas berarti plus panas masuk minus panas keluar. Nah, di sini ada semua nih. Panas masuknya apa? Panas masuk itu tidak harus panasnya yang masuk, harus maksudnya apa ya? Kayak dipanasi gitu ya. Artinya panas tuh identik dengan apa sih panas? Dengan suhu kan ya. Ketika suhunya naik, itu mesti ada panas ya kan. Ada panas yang jadi panas tuh bisa dihasilkan atau juga bisa disuplai. Ya. Misalkan reaktor vessel ya, panas dihasilkan. Ya, berarti reaksinya reaksi apa kalau panas menghasilkan panas? Eksotermis, ya kan? Kenapa dia menghasilkan panas? Ya suhunya naik. Namanya eksotermis kan biasanya suhunya naik. Makanya butuh pendingin kan ya untuk menurunkan suhu. Ada perubahan suhu. Suhu naik berarti dia apa namanya ada panas yang dihasilkan. Ya, jadi dihasilkan oleh sistem itu sendiri. Ya, jadi panas plus ya tambah panas itu nggak harus apa namanya harus disuplai dari luar. Misalkan dipanasi pakai heat exchanger gitu nggak harus. Menghasilkan panas itu juga plus dia. Maka di sini dia plus nilainya. Jadi dari reaksi tadi kalau tadi reaksinya eksotermis ya, karena pakai pendingin, maka dia terjadi mengenerate panas dia, maka dia di sini plus, ya, tergenerate panasnya. Ya. Ini katanya dengan ini nanti, ya. Ini kan menghasilkan ini terkurangi ya. Dia kalau dia apa namanya reaksinya kan meskipun delta HR-nya kalau kalian cek eksotermis kan minus Pak. Itu kan hanya untuk dari sisi termodinamika dalam artian dia itu apa ya? Dia eksotermis ya. Kalau minus berarti eksotermis, kalau plus dia endotermis. Tapi dari sisi energi, dia kan menghasilkan energi, ya kan? Kan kelihatan dari suhunya menambah. Berarti di sini dia sini plus. Ya. Kemudian AH, kemudian R, CAT ya, min delta H. Nah ini ya min delta H-nya ini tadi. Yang nilainya berapa tadi itu nilainya?
yang jadi produksi dia. Nah kemudian, nah ini minus, ya ada suhu yang ada panas harus dikeluarkan karena dia kan menghasilkan panas, ya suhunya naik. Nah perlu dibuang, ya perlu dikeluarkan panasnya, ya T min Tc kan ya, ada panas yang harus dikeluarkan. Oke, ini yang apa namanya untuk yang neraca energi total ya. Kemudian ada lagi neraca energi, kalau yang ini kan katanya dengan komponennya, sistemnya kan ya. Kemudian ada juga neraca energi untuk yang di sini ya. Kalau tadi kan untuk yang mass balance kan kita ngomongnya di sistemnya kan ya. Ininya kan nggak ngefek dia, nggak ada di sini kan ya. Nggak ada apa namanya masanya, nggak dihitung dia di sini kan ya. Nah, tapi kalau yang energi ini perlu, ya kan? Soalnya dia energi, dia ikut andil di sini. Dia menyerap panas kan ya. Maka di sini ada neraca energi untuk yang ini, ya untuk yang pendinginnya. Ya, jadi VC, CP, DT, ya per DT kecil ya. Nah, ini adalah apa panas apa pendingin suhu pendingin masuk, ya kurangi suhu pendingin keluar. Ya, kemudian ini adalah yang tertukar tadi kan ya. Nah, ini kan tinggal ini aja. Kalau yang di sini dia minus tadi ya, mengeluarkan panas ya, sistemnya tadi ya, reaktornya mengeluarkan panas. Nah, di sini plus ya, dia mengambil panas ya, take and give ya. Jadi yang reaktornya memberikan panas ya, kemudian jaket pendinginnya menerima panas. Yang sama nilainya di sini. Hanya tertukar saja barter gitu ya. Nah, di sini jumlah persamanya ada 4 ya. Tadi dikasih ininya ya, and manipulate-nya berarti 10 ya, kurangi disturbance-nya tadi, kurangi jumlah equation-nya maka ada 3. Ya, adalah manipulated variable. Ya, apa aja manipulated variable-nya? Ya ini, pemilihan control variable ya. Nah, jadi sebelum masuk ke manipulated variable, kita perlu menentukan tadi ya, control variable ya. Jadi variable yang harus kita kontrol itu apa? Yang penting itu apa? Jadi nggak semua variabel harus kita kontrol ya. Jadi ada beberapa variabel yang perlu kita kontrol. Ya kayak misalkan seperti ini ya. TC ya, kan tadi ya. TC apa perlu kita kontrol? Ya. Ingat biasanya kontrol variabel kan yang keluar dia kan ya. Ya kan. Proses variabel kan kontrol variabel. Artinya variabel yang biasanya kontrol variabel kan variabel yang keluar kan ya. Keluar dari proses. Apakah TC ini perlu kita kontrol? Kan nggak perlu kan ya. Ya kan? Ini kan miliknya utilitas, kita nggak perlu kontrol ini. Ya. Yang perlu kita kontrol apa? Ya CA-nya ini kan ya. CA perlu kita kontrol karena dia kaitannya dengan produk, ya kan? Kaitannya dengan produk ya, kualitas produk, ya kemurnian dari produknya, spek dari produknya. Maka kita perlu kontrol CA-nya ini. Ya. Kemudian T, ya sama ya CA yang di sini sama CA yang di sini sama ya. Kemudian T-nya. Nah, T itu yang dikontrol yang ini sebenarnya ya. Ini tapi kan sama dia kan ya. Ya kan? Ya. Jadi intinya dia yang dikontrol ya ini CA sama T ini. Ya. T, ya T dalam reaktor kan perlu dikontrol. Soalnya apa? Dia kaitannya dengan laju reaksi kan. Kalau reaksinya apa panas dia cepat ya, T-nya turun dia melambat. Itu kan bisa ngefek ke apa namanya tadi ya konsentrasi dari apa produk yang dihasilkan, ya kan. Selain itu juga tadi untuk menghindari masalah keselamatan. Nah, ketika T-nya apa namanya uncontrol ya, tidak terkontrol, ya, itu bisa T katanya bisa apa bisa menyebabkan apa disaster kan ya. Suhunya naik drastis ya kan, berubah menjadi apa vapor gitu, tekanannya naik bisa meledak ya. Menjadi masalah keselamatan dan juga karena apa tadi? Jadi tadi safety dan juga spek produknya, kualitas produk ya. Itu sangat penting. Ya, biasanya T itu mesti dikontrol dia. Ya, kalau tadi CA itu hanya kaitannya dengan kualitas produk, tapi kalau T itu kaitannya dengan safety dan juga kualitas produk. Ya, karena dia berinteraksi langsung dengan CA. Ya, kan reaksi kan ya laju reaksi. Kemudian H, ya, hanya juga perlu dikontrol karena dia non self regulating. Ya, dia kan nggak bisa naik terus sendiri kan ya. Artinya dia kan terkait dengan yang masuk ini nanti. Ya, kalau yang dari alat sebelumnya
ada error misalkan kan ya, alatnya ada error sedikit nih, performanya menurun, ternyata ya masuk lebih kecil. Nah itu kan menaik turunnya levelnya kan ya. Ya berarti kan harus ada dikontrol dia. Jadi hanya penting dia. Jadi paling enggak 3 nih yang perlu kita kontrol, CA, T, sama H. Ya, ada 3 tadi kan ya. And control ya, yang harus dikontrol. Ini yang dikontrol beda manipulated dengan dikontrol ya. Kontrol tadi kan yang perlu yang desired value-nya kita inginkan. Nih kalau manipulated nanti adalah kira-kira untuk bisa mengontrol 3 variabel itu, kita harus memanipulasi atau kita harus mengadjust variabel yang mana. Jadi seperti itu, kita harus mengadjust variabel yang mana. Di sini untuk mempengaruhi CA, di sini kita harus mengadjust atau memanipulasi FI ya, if inlet-nya. Ya, jadi yang flow rate masuknya kita adjust. Untuk mempengaruhi T, ya kita perlu mengadjust FC-nya. Ya, FC-nya kita adjust. Karena ini katanya dengan tadi kan ya, mungkin suhunya tetap ya, tapi dia kan bisa mengatur flow rate-nya. Ya kalau dia T-nya agak naik sedikit, ya flow-nya kita naikkan. Dengan apa? Dengan membuka kerannya. Ya, kan lajunya bertambah, maka dia bisa cooling down. Ya, kemudian hanya ini bisa kita atur dengan FO-nya yang keluar ini. Wah ini terlalu terlalu rendah nih. Ya ditutup sedikit, ya levelnya naik, gitu kan ya. Kemudian dia nih, nah kemudian agak dibuka supaya levelnya bisa diatur. Jadi manipulated variable ya ini. Ya. Biasanya manipulated variable itu dia ya flow ya biasanya paling banyak diatur tuh flow-nya dia. Ya, flow-nya. Ya. Semua kaitannya dengan flow ya, manipulated variable itu. Ya, kaitannya dengan flow. Ya. Kalau ini kan kita lihat dia kan beda-beda variabelnya, ada variabel konsentrasi, ada variabel temperatur, ada variabel level, ya kan, meter gitu. Tapi semuanya manipulated variabelnya jadi satu semua kan ya, unitnya semua sama. Ya flow-nya kan ya, volumetric flow-nya, ya volumetric flow rate-nya yang dikontrol. Ya cuma tempatnya beda-beda. Maka sistem konfigurasinya akan menjadi seperti ini ya, konfigurasinya. Jadi misalkan tadi di sini ya, kita mau mengontrol levelnya, ya, mengontrol level ya dengan memanipulasi bukaan dari ininya. Ya, flow rate-nya kita atur dengan bukaan tutup dari valve. Kalau valve-nya kita buka, ya flow-nya tambah kencang. Valve-nya tutup, ya tutup sedikit maksudnya bukan tutup total ya. Agak ditutup gitu flow-nya. Kemudian ini concentration controller ya, kita mengatur CA ya. Tadi kan dia gangguannya kan CAI. Ya, maka kita perlu mengontrol kita bisa memanipulasi dari flow dari ininya, ya FI-nya. Ya. Tadi kan CAI kan ya. Tadi kan CAI-nya kan sebagai disturbance. Maka kita manipulasi ya dengan cara mengontrol ininya ya, FI-nya. Kemudian untuk suhunya ya, suhu dari ini ya, suhunya pakai temperature controller ya dengan cara mengatur ya flow dari cooling water-nya ya. Gitu. Jadi itu konfigurasi kontrolnya seperti ini. Jadi untuk alatnya ya. Oke, tahapan kontrol pabrik mau selesai ya. Sedikit stepnya ada beberapa stepnya. Jadi bisa kita rangkum ya stepnya. Pertama kita menentukan tujuan pengendalinya. Kita mau apa nih? Ya, tadi ya kan ya. Kita mau mengontrol suhunya, suhu yang mana nih? Suhu reaktornya, karena kita dengan keselamatan dan juga tadi reaksinya. Dan kita mau mengontrol konsentrasi ya, konsentrasi dari produknya ya. Bapak ini kan bukan produk, Pak. Ya nggak masalah tadi saya sampaikan ya. Kita bisa kita bisa pakai reaktannya, produknya kan ikut. Kalau reaktannya kita tahu jumlahnya, produknya ya kita ketahui. Nah, kemudian kita atur tadi suhunya, temperatur suhunya, kemudian konsentrasinya dan juga levelnya. Kita tujuannya apa? Menentukan derajat kebebasan tadi ya. Cukup menyatakan jumlah katup kontrolnya. Menetapkan sistem manajemen energi ya, regulasi apakah reaktornya eksotermik, endotermik, ya kan. Penempatan controller untuk mengurangi gangguan suhu.
kemudian menetapkan laju produksi, mengontrol kualitas produk dan penanganan kendala atau batasan keselamatan, lingkungan dan operasional. Kemudian tetapkan laju alir di setiap recycle dan kontrol persediaan uap dan cairan, ya, tekanan dan ketinggian tangki. Kemudian periksa neraca komponennya, tetapkan kontrol untuk mencegah akumulasi senyawa kimia di dalam proses. Ya. Kemudian kontrol unit proses, kemudian gunakan degree of freedom yang tersisa untuk memperbaiki kontrol, kemudian optimalkan ekonomi, dan tingkatkan pengendalian dinamis, tambahkan opsi kontrol dengan degree of freedom yang tersisa. Ya, contohnya seperti ini ya. Di sini ada tadi kan ya, ini beda yang dengan contoh yang pertama tadi ya. Di sini ada reaktor ya, ada reaktor, kemudian ini ada feed ya, feed A. Memang ini hampir mirip ya. Kita masuk ya kan. Nah, cuma bedanya di sini dia ada panasnya dia di sini. Oh, tadi kan dia panasnya ya udah panasnya apa namanya? Dia kan nggak ada heaternya kan ya. Nah, kalau di sini dia ada heaternya dia. Ada heaternya dia di sini. Nah, nah ini yang saya sampaikan kemarin ya. Ini ada apa namanya? Heat exchanger integration di sini. Ya kan, keluaran dari reaktor dipakai untuk ini apa ini memanaskan ya makanya memanaskan ya. Jadi ini kan tinggi nih suhunya tinggi, namanya feed biasanya 30 derajat kan ya. Nah sebelum masuk reaktor kan berarti harus dipanaskan dulu nih supaya sesuai dengan kondisinya. Tapi soalnya apa? Ketika dia nggak dipanaskan itu jadi disturbance yang sangat besar ya. Misalkan ini resolusi reaktornya 100, ya feednya 30, mau dimasukkan langsung itu gangguan sangat besar. Makanya tadi saya sampaikan CA itu gangguan dia. Sorry, T juga gangguan dia ya. T apa tadi? Apa namanya? TI ini ya, saya sampaikan tadi ya. TI ini juga gangguan dia. Makanya biasanya ketika belum masuk ke reaktor, nggak hanya reaktor aja deh. Artinya semua apa namanya inlet ya sebelum masuk ke alat itu harus disesuaikan kondisinya sesuai dengan alatnya itu. Misalkan alatnya kondisinya 100, ya udah masuk sebelum masuk ke alat itu ya harus dikondisikan dulu suhunya 100. Dengan apa? Misalkan dari 30 berarti dengan heater. Nah, kalau di sini pakai heat exchanger integration. Ini saya sampaikan kemarin ya. HEN ya, heat exchanger integration network ya. Jadi sebenarnya kalau mau ini ya memang kayak gini harusnya ya. Ada heat recovery-nya, ya ada heat integration-nya. Nah, cuma biasanya selama ini saya amati tidak ada yang pakai seperti ini. Ya kalau ini butuh panas nih, ya udah kasih aja heater gitu. Nah, cuma seperti yang saya sampaikan kemarin ya namanya heater, dia kan nggak bisa mengcover semuanya kan ya. Mesti butuh auxiliary utility, ya kan butuh utilitas tambahan, ada butuh HE tambahan. Tapi kan bebannya kan berkurang paling enggak, sudah di-cover oleh ini. Ya, kalau misalkan skala 10 sudah di-cover 8 ya, tinggal nambah 2 aja. Nah, seperti itu. Steam ya, jadi butuh steam gitu ya. Nah, ini ada apa namanya ada valve 3 ini valve untuk steamnya. Nah, kemudian dia masuk ke reaktor, oke, R100 diaduk, nah kemudian keluar dia ya, pompa. Nah, di sini ada valve-nya ya. Kemudian untuk karena dia reaksinya misalkan reaksinya apa nih? Eksotermis kayaknya di sini kan ya. Soalnya di sini butuh cooling water. Kalau cooling water biasanya butuh pendingin, biasanya dia eksotermis. Oke, dia butuh cooling water di sini. Oke. Berarti mungkin kenaikan suhunya nggak terlalu signifikan di sini ya. Makanya cuma butuh ya cooling water ya. Biasanya memang cooling water sih ya. Apa untuk mendinginkan ya. Oke. Nah setelah itu dia masuk ke apa ini vaporizer ya. Vaporizer dia V itu apa ya? Vaporizer ya. Dia dipanaskan ya, jadi dia kayak dipisahkan gitu ya dengan diuapkan. Ya, jadi A sama B. Ya, hanya berarti laginya ya dia yang lebih volatil dia ke atas, yang low volatil dia di bawah. Ya. Dia ke sini. Nah, di sini dia kan ini kan produk ya, namanya produk ini kan vaporizer berarti kan agak suhunya agak tinggi kan ya, lebih tinggi dari di sini kan ya. Ya, suhunya lebih tinggi dari di sini. Maka dia di sini kalau mau keluar jadi produk ya udah harus diturunkan dulu suhunya. Maka di sini ada cooling water. Ya, diturunkan suhunya dia. Cooling water nih. Ya. Nah, berhubung dia apa namanya? Ini kan dia eh apa ini?
Oh, jadi di sini ada 2 di sini dia ya. Jadi harusnya mungkin di sini kayak ada, apa namanya, ada separator gitu ya. Artinya yang dia liquid ya, yang dia liquid dia, apa namanya, udah jadi produk, kemudian ada juga yang di-recycle dia, ya. Ada yang di-recycle, kemudian ya mungkin untuk ini ya, untuk dipisahkan lagi. Oke. Ditetapkan tujuan kontrolnya apa, ya, kemudian degree of freedom-nya, tujuannya menjaga lajunya produksi konstan ini pasti ya, menjaga laju produksi yang konstan, itu pasti. Kemudian komposisi cairan keluar, flash drum tetap konstan. Oh maaf, bukan vaporizer ya, flash drum ternyata ya. Biasanya kan apa namanya V ya dia, oh maaf, dia flash drum ya. Jadi yang terpisah gitu ya, yang terpisah dia, ya, terpisah berdasarkan apa fasenya dia ya, flash drum dia. Jadi kayak, menarik distilasi single stage ya, flash drum. Terpisah dia, ya, uap sama cairan, ya. Jadi laju komposisi cairannya ya, yang berarti B-nya ya, AB-nya ini konstan ya, artinya komposisinya ya. Kita kan dengan kualitas produk ya. Kemudian laju produksinya konstan. Kemudian mempertahankan konversi pabrik pada nilai tertinggi yang memungkinkan. Jadi di sini kita kontrol V-nya ini ya, untuk aliran produk sesuai permintaan kan ya tadi ya, laju produksinya. Nah, kemudian V1 untuk feed-nya tetap. Kemudian yang ketiga menetapkan sistem manajemen energi ya, untuk mengontrol temperatur reaktor. Ya, kita kan perlu kontrol tadi temperatur reaktornya, maka gunakan yang V2 ya, valve-nya V2 ini. V2-nya kita perlu kontrol. Kemudian untuk mengontrol feed reaktor ya. Nah, feed reaktor berarti V3 ya tadi ini. Ya, perlu kita kontrol ini. Ya kan? Tadi kan ini udah tercover nih, ya tercover di sini. Tapi kan butuh. Nah, ini perlu kita kontrol nih. Supaya suhu yang masuk itu apa namanya? Steady dia. Ya, sama dengan paling enggak sama dengan yang reaktor. Ingat CAI tadi kan itu yang contoh yang pertama kan dia masuk dalam disturbance. Ya, maka kita atur di sini disturbance-nya. Ya, kemudian yang di sini kaitannya dengan tadi reaksinya. Maka perlu kita kontrol di sini V2, V3. Kalau tadi V7 lebih ke tadi ya, produksinya kan ya, produksinya. Kemudian tadi laju produksi berarti tadi V7 ya. Ya. Laju produksi berarti nanti V7 ya. Nih. Kemudian untuk mengontrol kualitas produk dan memenuhi batasan keselamatan, lingkungan dan operasional. Ya, tetap tadi R100 kan ya. Dia kan kaitannya dengan kualitas produk ya, gunakan V5. Oh beda. V ya, bukan R ya. Jadi untuk yang ya biasanya untuk yang apa namanya flash drum itu pakai tekanan kan ya. Yang vapor pressure kan dia kan ya. Jadi dia langsung pas masuk tuh dia langsung terpisah karena ada perbedaan karena vapor pressure-nya ketika pada tekanan tertentu ya, sudah tekanan tertentu dia berubah fase menjadi ya ini A-nya berubah menjadi fase menjadi fase uap ya. Jadi dia ke atas. Ya. Ini untuk nah di sini kan B kan produk ya B ya. Berarti kan A kan byproduct, ya, berarti bisa dianggap sebagai limbah kan ya. Nah, dia terkait dengan tadi lingkungan, ya, isu lingkungan, ya. Mengatur tekanan V100, ya. Kualitas produk, ini katanya juga dengan kualitas produk. Ketika dia A-nya itu banyak yang terpisah ke atas, maka dia kan kualitas yang B yang di bawah kan semakin bagus, ya kan. Artinya misalkan ini pengennya 98%, ya kan. Berarti kan A-nya kan cuma 2%, ya di sini. Selebihnya kemana? Ya ke atas semua. Ya, selebihnya ke atas semua. Maka perlu kita kontrol di sini. Yang mengatur tekanan V100-nya dengan menggunakan V5 ini. Kemudian mengatur tekanan temperatur dari V100 dengan menggunakan V6. Ya di sini. Ya. Nah, dilihat di sini kan pakai cooling water dia di sini. Oke. Kemudian laju air recycle dan persediaan uap cair. Untuk mengontrol baiknya uap ya dalam V100 kita pakai yang V5 tadi sudah terpasang ya.